Record. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya, Bisma Learning System. Perkenalkan, nama saya Sugiono. Kali ini saya akan membagikan presentasi mengenai produk Bisma Learning System. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan ikut meeting hari ini. Jadi yang namanya teknologi saat ini perkembangannya memang sudah luar biasa, hampir semua lini, dari mulai kesehatan, pendidikan, transportasi, pariwisata, hampir semuanya sekarang sudah beralih digital, dan begitu juga dengan pendidikan. Ya, sekarang sudah mengarah ke era digital semua, dan untuk itu kami juga ingin ikut andil dalam dunia pendidikan dengan membuat sebuah sistem LMS, Learning Management System, dan kami beri nama brand kita yaitu Bisma Learning System. Terkait LMS ini mungkin bukan sesuatu hal yang asing buat Bapak Ibu sekalian, pasti sudah banyak banget yang menawarkan aplikasi LMS seperti ini. Kira-kira aplikasi kami ini kelebihannya seperti apa perbedaannya dengan LMS-LMS yang lain? Izin saya akan memaparkan terkait produk LMS kami. Saya akan awali dengan slide, kemudian nanti akan saya lanjutkan aplikasi baik web maupun mobile. Oke, next. Oke, aplikasi kami ini menyediakan user dari mulai level yayasan, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, bahkan sampai staf sekolah. Staf sekolah ini meliputi bendahara dan tata usaha. Dan untuk yayasan kita sifatnya kondisional. Jika memang tidak dibutuhkan user yayasan, kita bisa hidden. Jika memang dibutuhkan user yayasan, kita bisa buatkan. Jadi semua user tersebut sudah kita sediakan dan sudah saling terintegrasi. Jadi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau misalkan nanti saya login sebagai kepala sekolah, di situ dalamnya fitur-fitur kepala sekolah. Kalau saya login sebagai guru, fitur-fitur guru, dan seterusnya. Jadi sudah kita set sedemikian rupa, sudah kita atur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oke, next. Aplikasi kami ini berbasis web dan mobile, di mana web ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengakses melalui Google Chrome ataupun Mozilla Firefox, tergantung browser yang terinstall di PC Bapak Ibu sekalian apa, ataupun nanti browser yang terinstall di HP apa. Ya, jadi bisa diakses via web ataupun via mobile. Mobile ini nanti bisa di-download di Play Store untuk yang HP-nya Android, ataupun bisa di-download di App Store yang handphonenya iPhone. Jadi sudah kita sediakan semua, baik itu via web maupun via mobile. Ya, jadi nanti semua bisa masuk ke device tersebut, baik web maupun mobile. Ya tadi nanti akan muncul menu-menunya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya. Jadi kita tidak hanya berbasis web, tapi juga kita sudah menyediakan by mobile apps. Okay, next. Lalu apa sih perbedaan aplikasi Bisma Learning System ini ataupun keunggulan aplikasi BLS ini dibandingkan dengan beberapa LMS yang lain? Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa LMS ini banyak di luar sana, tinggal bagaimana fiturnya dan tentunya juga nanti bagaimana harganya ataupun bagaimana servisnya. Jadi salah satu perbedaan aplikasi kami dibandingkan dengan beberapa aplikasi yang lain, yang pertama adalah ketika nanti Bapak Ibu sekalian menggunakan aplikasi kami, itu sudah kita fasilitasi website sekolah dengan menggunakan domain sch.id. Sebagaimana website pada umumnya, nanti untuk website sekolah tersebut, Bapak Ibu sekalian bisa custom sendiri. Dari mulai gambar beranda, profil-profil sekolah, kegiatan sekolah, sambutan kepala sekolah, galeri video, dan lain sebagainya. Jadi sudah kita fasilitasi website
menggunakan domain sch.id dan itu sudah satu kesatuan, ya sudah jadi fasilitas kami. Sedangkan biasanya kalau di aplikasi lain itu tidak menyediakan fasilitas website, terkadang menggunakan link dari mereka. Nah, salah satu perbedaan kita dengan aplikasi yang lain adalah kita memfasilitasi website sekolah. Jadi tentunya ini akan menjadi benefit plus bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki website. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi LMS seperti ini biasanya ada fitur-fitur krusial atau fitur inti. Salah satunya adalah fitur ujian. Ini yang sering ditanyakan oleh para wakil kurikulum, operator, dan sebagainya, ataupun panitia ujian. Bagaimana dengan fitur ujiannya? Upload soalnya mudah atau tidak? Ketika siswa mengerjakan bisa nyontek atau tidak? Terus nanti hasil ujiannya seperti apa, dan sebagainya. Salah satu kelebihan fitur ujian kami adalah kita bisa menerapkan sistem blokir. Maksudnya gimana? Ketika saya sebagai siswa sedang ujian, baik menggunakan aplikasi mobile atau yang saya download di Play Store ataupun menggunakan PC, ya, itu kita proteksi siswa tersebut tidak bisa nyontek. Kita ada dua level pengamanan. Yang pertama, ketika saya sedang mengerjakan di layar HP, seperti di background saya itu tampilan HP, ya, eh, itu saya nggak akan bisa kemana-mana. Jadi hanya bisa nampil halaman ujian saja, ya. Saya back nggak bisa, home nggak bisa, recent juga nggak bisa. Terus saya scroll dari atas ke bawah, scroll dari samping ke kiri ataupun ke kanan itu nggak bisa. Jadi yang pertama sudah kita kunci, yang nampil hanya halaman ujian saja, nggak akan bisa kemana-mana. Kalaupun kalaupun ada siswa yang cerdas nih, mungkin siswa tersebut jago IT, bisa ngoprek gitu kan, dia bisa lepas dari halaman ujian tersebut. Kita ada level pengamanan yang kedua, yaitu sistem kita bisa mendeteksi. Jadi kalau ada yang keluar dari halaman ujian, itu pasti akan terblok, tidak akan bisa melanjutkan mengerjakan soal nomor berikutnya. Jadi kita ada dua level pengamanan, ya. Yang pertama, kita kunci di halaman depan, tidak akan bisa kemana-mana. Kalaupun ada siswa yang lolos, kita handle lagi, siswa tersebut pasti akan terblok, tidak akan bisa melanjutkan ujian soal nomor berikutnya. Itu salah satu perbedaan aplikasi kami dibandingkan dengan beberapa aplikasi yang lain. Memang di luar sana ada aplikasi pihak ketiga seperti Exampro misalnya, ya. Sebenarnya Exampro itu juga masih ada celah, ya, karena dia bisa keluar dari halaman depan. Nah, kalau kita ada dua level pengamanan. Selain kita kunci, kita juga mendeteksi ada siswa yang keluar dari halaman ujian, pasti itu akan terblok. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan nilai, kita juga sudah menyediakan analisis butir soal. Ini buat para wakil kurikulum. Biasanya mengolah data nilai untuk menjadi analisis butir soal. Nah, ini di kami sudah ada. Jadi ketika habis ujian, itu analisis butir soalnya bisa langsung di-download dan sudah jadi. Jadi nanti dari hasil tersebut tinggal diolah saja, ya. Biasanya analisis butir soal itu di situ akan ketahuan tingkat kesulitan soal tersebut bagaimana, kategorinya susah atau mudah, ya kan? Persentase siswa menjawab sukses benar berapa, menjawab gagal berapa, nanti apakah soal tersebut layak dipakai lagi untuk ujian berikutnya atau tidak. Nah, itu sudah jadi semua dalam bentuk format analisis butir soal. Kemudian berikutnya terkait dengan nilai juga, yaitu e-rapot. Kita juga sudah menyediakan fitur e-rapot, di mana e-rapot kita sudah sesuai dengan kurikulum yang sekarang update, yaitu kurikulum Merdeka. Ya, rapot kita sudah menyediakan dari rapot P5, rapot PTS, atau rapot PAS. Ini sudah tercover semua, ya. Nah, ini silakan nanti dari pihak sekolah, dari Bapak Ibu sekalian, bisa memanfaatkan e-rapot kami sesuai dengan kebutuhan. Memang e-rapot ini di luar banyak. Ada yang memang disediakan dari Kementerian Pendidikan. Yang kedua, ada juga rapot yang dari Bali, Inyoman siapa tuh rapot SP. Kemudian ada juga rapot yang dari penyedia-penyedia seperti kami, itu banyak. Ataupun ada juga sekolah yang masih menggunakan rapot yang pakai Excel, yang tabnya banyak, itu juga masih ada. Nah, terserah.
nanti akan menggunakan e-raport kami, silakan, atau tetap menggunakan raport Kemendikbud juga boleh. Masing-masing e-raport itu kurang lebih hasil akhirnya sama, hanya prosesnya saja yang mungkin sedikit berbeda. Dan pasti ada plus minus di situ. Salah satunya, misalkan kalau raport Kemendikbud itu, yang saya tahu kalau deskripsinya terlalu panjang, biasanya suka terpotong. Ya, kemudian untuk mapel-mapel muatan lokal biasanya tidak muncul di raport Kemendikbud. Nah, kalau kami sudah kita handle sedemikian rupa, jadi baik mapel muatan lokal ataupun deskripsi panjang itu sudah kita handle semua. Ya, jadi silakan bagi sekolah jika belum memiliki aplikasi raport atau belum menggunakan e-raport, bisa menggunakan e-raport kami, terutama untuk raport P5-nya. Biasanya sekolah ini sudah membuat proyek, sudah membuat proyek P5, tapi raportnya belum. Kebanyakan belum sampai raport P5. Nah, di kita sudah ada raport P5-nya, nanti bisa dimanfaatkan. Itulah salah satu kelebihan fitur ujian kami, mungkin dibandingkan dengan beberapa aplikasi yang lain. Berikutnya, selain fitur ujian, aplikasi kami juga bisa dipakai untuk absensi. Apa kelebihan absensi kami? Kelebihan absensi kami dalam hal ini absensi untuk guru maupun siswa, kelebihannya kita sudah tersedia notifikasi WA. Ya, jadi ketika ada yang absen, nanti ada notifikasi WA masuk ke user yang berkepentingan. Dalam hal ini, ketika guru absen, nanti notif WA-nya akan masuk ke kepala sekolah, baik datang maupun pulang. Jadi kepala sekolah tahu anytime dimanapun dan kapanpun. Oh, si guru ini sudah datang ke sekolah. Oh, si guru ini sudah pulang dari sekolah, itu langsung notif ke WA dan itu free, notif WA-nya tidak berbayar. Ya. Kemudian untuk siswa itu notifikasi WA-nya bisa langsung ke orang tua selama nomor WA orang tua yang terdaftar di sistem kami itu benar, ya. Jadi nanti sama seperti tadi, ketika siswa absen akan langsung notif ke orang tua, dan ini salah satu hal yang positif banget setelah kami jalankan di banyak sekolah. Itu feedback dari orang tua itu ternyata sangat positif karena orang tua merasa memonitor anaknya. Saat ini sering banget terjadi kasus di mana anaknya sudah berangkat dari rumah jam 6, nyampe di sekolahnya jam setengah 8, ataupun anaknya sudah pulang dari sekolah jam 2, nyampe rumahnya maghrib. Nah, dengan notifikasi WA ini, orang tua dapat tahu, oh anak saya itu tadi sudah keluar dari sekolah jam sekian. Ya, paling tidak ada warning orang tua, ada notifikasi ke orang tua, jadi orang tua itu bisa memonitor dan tahu kondisi anaknya sudah nyampe di sekolah atau belum, ataupun sudah pulang dari sekolah atau belum. Nah, ini salah satu nilai plus dari aplikasi kami, karena saya yakin belum semua aplikasi memiliki fasilitas notif WA, walaupun ada mungkin beberapa, dan mungkin juga belum semua sekolah memiliki aplikasi absensi yang bisa notif WA. Ya, mungkin masih saat ini masih bisa dihitung dengan jari. Nah, silakan, dari aplikasi kami sudah menyediakan fitur itu, silakan bisa dimanfaatkan untuk proses absensi baik guru maupun siswa. Untuk proses absennya, kita ada beberapa cara. Yang pertama, dengan cara ngeklik tombol di aplikasi. Jadi nanti ketika saya sebagai guru ataupun siswa login ke dalam aplikasi, nanti di situ ada tombol untuk absen. Silakan absen hari ini. Nanti ketika sudah absen, otomatis akan notif. Ya. Walaupun absennya dengan tombol, sistem kita sudah mendeteksi lokasi sekolah. Ya, jadi ketika sekolah tersebut bergabung dengan aplikasi kami, lokasi sekolahnya akan kita ambil dari Google Map dan kita tanam ke dalam sistem. Nanti admin bisa setting radius sendiri, ya, sesuai dengan kebutuhan. Mau disetting radius 100 meter, 200 meter, 300 meter sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi bisa dipastikan semua user yang absen itu pasti berada di area ataupun lingkungan sekolah. Ya, jadi tidak bisa absen dari rumah, absen dari jalan, itu nggak bisa, ya, karena sudah kita set sedemikian rupa dan nanti radiusnya bisa disetting. Yang kedua, kita juga sudah bisa absen menggunakan barcode. Jadi siswa tersebut
di aplikasi kami sudah kita sediakan fitur kartu pelajar, di mana kartu pelajar itu bisa dicetak langsung, nanti bentuknya seperti ID card ini. Ya, nanti di kartu pelajar tersebut sudah ada barcode-nya. Nah, barcode ini juga bisa dipakai untuk absen. Sama ya, ketika sudah absen, dia bisa langsung notif ke WA, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah terhubung dengan alat absensi face detection. Jadi nanti eh, tinggal menghadap ke alat tersebut saja. Kita juga ada videonya, mungkin bisa ditampilkan videonya, Mas Eko. Ya, sambil saya tampilkan. Jadi kita sudah terkoneksi dengan alat face detection. Jadi nanti ini bisa dipakai juga untuk guru maupun siswa. Jadi tinggal menghadap ke alat tersebut saja, nanti akan muncul wajahnya, terus informasi identitas siswa maupun guru, dan langsung ternotif ke yang berkepentingan. Seperti ini videonya. Nah, ini beberapa contoh di sekolah lain. Jadi tinggal menghadap ke alat face detection tersebut, nanti akan keluar identitasnya, langsung nanti notif ke WA. Nah, kalau pakai alat ini akan terlihat lebih keren lagi. Cuman alat ini tidak dalam satu paket aplikasi. Alat ini terpisah dan harganya satu alat ini 6 juta, itu sudah jadi hak milik sekolah. Nanti tinggal kita sinkronkan ke sistem kita. Ya, jadi apapun itu proses absensinya, baik itu pakai tombol, baik itu pakai barcode, baik itu pakai voice detection, semua sudah bisa langsung notifikasi ke WA. Oke, next. Kembali ke slide. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah kita menyediakan fitur keuangan, di mana fitur keuangan ini bisa dipakai untuk bendahara, untuk apa saja. Yang pertama, bisa dipakai untuk pembukuan pengeluaran sekolah atau PKU, buku kas umum. Ya, jadi semua uang keluar sekolah nanti bisa dicatat ke dalam fitur keuangan kami. Di situ ada menunya, menu kas keluar. Nanti otomatis akan terbentuk laporan. Laporan ini nanti akan tersaji di kepala sekolah. Ya, jadi nanti kepala sekolah itu bisa tahu dalam satu bulan ini kita itu pengeluaran berapa, untuk apa saja itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dipakai juga untuk proses pembuatan penagihan ke siswa, pembuatan tagihan ke siswa, apapun itu. Kita mau tagih SPP, uang gedung, LKS, seragam, apapun itu, nanti kalau tagihan tersebut sudah dibuat, nanti otomatis akan nampil di orang tua, karena orang tua sudah kita sediakan user. Jadi nanti ketika login, nanti di situ ada fitur-fitur untuk orang tua. Apa saja fiturnya? Salah satunya di situ orang tua bisa melihat jadwal pelajaran anak. Orang tua bisa melihat laporan rekap absensi anak. Orang tua bisa melihat kegiatan eskul anak. Orang tua juga bisa melihat terkait keuangan ataupun tunggakan anaknya tersebut. Dan orang tua hanya bisa melihat punya anaknya sendiri. Jadi ketika orang tua klik menu keuangan, di situ akan muncul tagihan keuangan terhadap anaknya tersebut. Lalu orang tua akan bayar. Nah, pembayaran pun kita sudah bisa semua, dari mulai pembayaran manual ataupun pembayaran secara otomatis. Pembayaran manual, orang tua datang ke sekolah bayar secara cash, itu sudah ada menunya, yaitu pembayaran tagihan, nanti tinggal dicari atas nama siswa siapa, bayar apa, nanti akan muncul sampai cetak kwitansi. Itu kalau manual orang tua datang ke sekolah bayar cash. Kemudian kalau bayar secara otomatis, aplikasi kami sudah terhubung dengan virtual account. Itu ada 7 bank yang sudah terkoneksi dengan kami. Itu ada BCA, Mandiri, BNI, BRI, BSI, Permata, sama Muamalat. Plus Alfamart, Indomart, OVO, Dana, itu sudah bisa. Ya, jadi orang tua nanti dikasih banyak pilihan. Daripada saya capek-capek datang ke sekolah, jaraknya jauh, lebih baik saya bayar dari rumah. Saya bisa bayar pakai virtual account BCA, saya bisa bayar pakai virtual account Mandiri. Bahkan kalau saya tidak punya mobile banking, saya bisa bayar pakai Alfamart dan Indomaret. Ini salah satu nilai plus atau pembeda antara aplikasi kami dengan aplikasi yang lain. Kebanyakan aplikasi lain tidak menyediakan fitur keuangan, apalagi sampai pembayaran yang sudah terkoneksi dengan virtual account ataupun Alfamart dan Indomaret. Dan ini sudah satu kesatuan. Ya,
Nanti ada perjanjian khusus terkait penggunaan virtual account karena itu kaitannya dengan uang. Jadi nanti kita ada beberapa persyaratan, terutama terkait dengan legalitas. Itu terkait keuangan. Ya, kemudian kelebihan berikutnya adalah kita juga menyediakan fitur PPDB. Oke, kita juga menyediakan fitur PPDB, di mana PPDB ini nanti bisa dijalankan secara online ataupun offline, karena sudah kita fasilitasi website, jadi nanti bisa dijalankan untuk PPDB nanti sekolah bisa mengatur sendiri, mau buka berapa gelombang, persyaratan apa, dan seterusnya. Itulah perbedaan aplikasi kami dengan beberapa aplikasi yang lain. Next. Nah, ini beberapa fitur yang sudah ada di aplikasi kami. Sebenarnya banyak fitur, tapi kenapa kami hanya tampilkan beberapa fitur tadi, keunggulan-keunggulannya? Karena pengalaman kami biasanya aplikasi seperti ini yang dipakai hanya beberapa fitur saja. Dari ujian, e-rapot, absensi, keuangan, PBDB, itu mungkin yang akan sering dipakai. Adapun fitur-fitur yang lainnya, saya anggap itu pelengkap saja. Ya, oke, next. Lalu benefit apa yang bisa didapatkan oleh sekolah setelah beralih ke digital? Yang pertama, tentu dengan menggunakan teknologi digital, kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah dapat dikelola dengan baik secara online dan real time. Ya, jadi lebih efektif lagi karena kegiatan pembelajaran maupun manajemen sekolah dikelolanya secara online. Kemudian manajemen sekolah dapat terkelola dengan rapi, itu sudah pasti. Kemudian paperless ini sudah pasti, ya. Saya ambil contoh saja, kalau misalkan sekolah ujian pakai kertas, berapa anggaran yang dikeluarkan untuk satu kali ujian? Kalau saya pukul rata misalkan 5 juta, satu tahun ada 4 kali ujian, itu 5 kali 4 sudah 20 juta sendiri, tergantung jumlah siswa. Bagaimana kalau beralih ke digital? Harganya jauh di bawah biaya fotokopi, sekolah sudah difasilitasi website sekolah, ada mobile apps, terus di situ sudah banyak fitur dari mulai PPDB, keuangan, ujian, absensi, dan sebagainya. Itu harusnya bisa lebih efektif dan lebih efisien, ya. Tetapi memang masih banyak tantangan tergantung kondisi sekolah masing-masing. Inilah beberapa benefit untuk sekolah. Oke, next. Benefit untuk guru, kurang lebih nanti dengan aplikasi digital, semua tugas guru dapat dikerjakan secara online dan real time, ya, kapanpun itu bisa dikerjakan dari rumah, paperless. Tentunya dengan aplikasi diharapkan nanti bisa membantu meringankan tugas guru, ya. Nggak perlu lagi membuat soal di kertas, ya. Nanti tinggal upload saja pakai Microsoft Excel dan sebagainya. Ya, jadi harapannya nanti dengan aplikasi digital ini semua tugas-tugas guru bisa dikerjakan secara digital ataupun online. Next, tugas benefit untuk orang tua. Jadi kita menyediakan user untuk orang tua dengan tujuan agar orang tua bisa memonitor aktivitas anaknya di sekolah, ya. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan di awal, nanti orang tua bisa monitor absensinya bagaimana, ada jadwal apa saja anaknya hari ini, ada kegiatan ekskul apa saja, termasuk yang paling penting adalah keuangan. Orang tua di situ bisa update terkait tunggakan keuangan anaknya tersebut di sekolah, termasuk informasi-informasi dari sekolah itu juga nanti bisa didapatkan oleh orang tua. Jadi dengan digital nanti orang tua bisa update terkait aktivitas anak didiknya di sekolah. Inilah benefit untuk orang tua. Oke, next. Nah, kurang lebih gambaran aplikasi kami seperti itu. Ya, jadi aplikasi kami ini mengcover dari mulai proses PPDB, siswa belum masuk, sampai siswa lulus itu sudah tercover semua fiturnya di aplikasi kami. Nah, selanjutnya nanti akan saya jelaskan aplikasi kami ini seperti apa, baik website maupun mobilenya. Mungkin akan saya buat di video yang terpisah setelah video ini selesai. Mungkin itu saja. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.